Allah, astaghfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, 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 astaghfirullah,
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi isni ilma waridni fahma, Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yahdikumullah kalamullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya sayyidil barakah, ya imamil karomah. Hadratil kiram, para kiai, para ulama, para alim, para ustadz, para sesepuh, bini sepuh, para pejuang-pejuangnya Allah yang telah mencurahkan semua ilmunya sehingga sampai saat detik ini masih berkumandang, masih berjalan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sesepuh-sesepuh pejuang-pejuangnya Allah selalu diberkahi dalam kehidupannya di dunia wal akhirah, selalu diberi kekuatan untuk selalu menegakkan ajaran-ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo sesarengan saderengipun dimulai, kita doakan guru-guru kita yang telah membimbing jiwa dan raga kita semua, Eyang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam, Bapak Kiai Joko Nuriksan dan Ibu Sri Handini. Semoga beliau senantiasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, direngkuh dalam pangkuan sucinya Allah, disejahterakan semua putra putri beliau, disatukan semua murid jamaah beliau di alam perjuangan beliau, dan selalu disukseskan semua program-program perjuangan beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami hormati sesepuh-sesepuh jemaah adat Gilir Kaliaren, wabil khusus dumateng Bapak Kiai Kasmo Husna, dumateng Bapak Kiai Anang Amiruddin, dumateng Bapak Kiai Muhammad Kisnul Huda, dumateng Bapak Kiai Fadli, juga sesepuh-sesepuh Kaliaren, tanpa mengurangi rasa hormat saya yang selalu disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang saya hormati
putra putri Bapak Kiai Joko Reksan, Pak Ustadz Kholifuddin Alsah, Pak Ustadz Rafrinda Lukman, Mbak Aisyah Pangestika, dan Ananda Muhammad Maulana Nasibuddin, juga adik Zaki. Semoga putra putri guru-guru kita selalu disejahterakan di dunia wal akhirah, selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengemban estafet perjuangan dari Bapak Kiai Joko Reksan, selalu ditambahkan keikhlasan, kesabarannya dalam mengarungi kehidupan, dalam mengarungi perjuangan-perjuangan ke depan. Semoga Allah juga selalu menjaga kesehatan dohir batin beliau. Puja-puji syukur monggo kita aturkan dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat detik ini, sampai malam ini, kita masih dikaruniai kesempatan nikmat, kesempatan sehat, kesempatan bisa berkumpul di malam ini dengan saudara-saudara kita seperjuangan, yang mana tanpa sempat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita di malam ini, kita tidak ada apa-apanya. Maka pantaslah syukur itu kita aturkan dengan segenap ketulusan hati kita, yang bukan hanya terucap dalam kata-kata, dalam bibir kita. Puja-puji syukur itu senantiasa harus kita aturkan, karena setiap detik, setiap saat pula kita senantiasa diberikan oleh Allah suatu kenikmatan-kenikmatan yang amat luar biasa, yang itu tanpa kita sadari ataupun kita sadari. Untuk itu mari kita ikrarkan bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat juga salam monggo kita aturkan dumateng junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sampai saat detik ini pula sore tola dan beliau masih kita perjuangkan dalam kehidupan ke depan. Semoga Allah senantiasa memberikan syafaatnya pada kita di dunia dan akhirat dalam memperjuangkan apa yang telah disori teladankan oleh Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Saudara-saudaraku yang selalu dirahmati Allah, monggo malam ini di awal tahun 2025, yang mana semakin ke depan, semakin tahun ke depan, semakin berat kita dalam memperjuangkan akidah-akidahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin berat kita belajar memperjuangkan apa yang telah disori teladankan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena telah kita lihat bersama dalam kehidupan sehari-hari bagaimana sulitnya kita mencari panutan yang mana
panutan itu benar-benar yang murni, dalam arti untuk memperjuangkan kehidupan di dunia ini dan sampai di akhirat nanti. Kalau nyun sewu, bukan kita di sini merasa paling baik, tidak, tapi itulah gambaran dan kenyataan apa yang pernah kita pelajari di Kaliaren bersama, yang telah diberikan oleh eyang kita, yang telah diberikan oleh Bapak Guru kita, bahwasanya semakin ke depan itu memang semakin sulit kita mencari panutan-panutan yang dimana bukan itu benar, tapi pas menurut hati kita, untuk membukakan iman kita, untuk menumbuh kembangkan iman kita, untuk menebalkan ketakwaan kita dalam menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semakin sulit. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, iman kita monggo kita evaluasi bersama di awal tahun ini, yang mana Bapak Kyai Djoko Noriksan pernah berpesan bahwa iman itu akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan perjalanan kehidupan kita, dan itu harus dimodal dasari dengan ilmu. Dalam arti dengan ilmu bukan sekedar ilmu kita mengaji, tapi dalam ilmu yang luas, baik itu ilmu fitunya, baik itu ilmu akhirat. Dan kedua ilmu itu harus kita cari semaksimal mungkin, sebisa kita. Dan pesan beliau juga harus diniat dan tekati, dalam arti harus benar-benar dipraktekkan dan diperjuangkan dalam kehidupan kita yang nyata, bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar khayalan. Itu pesan beliau. Ilmu ini banyak yang telah diberikan pada beliau, pada kita semua. Tinggal kita dalam memperjuangkan, mempraktekkan itu bagaimana. Ini sekedar tukar pikiran saja, karena nyun sewu bukan saya menggurui panjenengan sedoyo, tapi saya yakin setiap yang telah diberikan oleh guru-guru kita itu pasti ada hikmah-hikmah tersendiri pada pribadi kita, terutama untuk perkembangan pribadi kita yang dimana lebih baik di hadapan Allah, bukan lebih baik di hadapan orang. Ada suatu pengalaman saya dengan Bapak Kyai Djoko Noriksan, yang dimana yang jauh saya rasakan sampai saat ini juga, ternyata tumbuh berkembangnya iman kita itu memang benar-benar dari perjuangan kita, dari kuat tidaknya perjuangan kita untuk menegakkan ilmu-ilmu tadi. Yang jauh contohnya kayak seperti amalan dan sebagainya,
itu adalah salah satu yang amat sangat mendorong iman kita, karena nyun sewu, setelah kita mendapatkan hikmah-hikmah itu, ternyata itu tidak bisa untuk takabur atau kesombongan kita, tidak, tapi justru untuk mengevaluasi kembali, untuk mengulas kembali, untuk membaca, mendengar, dan melaksanakan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dalam kehidupan itu. Jadi suatu saat kita bisa merangkum dari A sampai Z apa sebenarnya yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan bagaimana sebenarnya Allah itu mengatur kita. Bukan kita diatur diri kita pribadi, tidak, tapi setiap saat kita selalu diatur oleh Allah. Itu yang harus diingat, pesan beliau begitu. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu cerita dari saya yang waktu itu bersamaan dengan Bapak Kiai Joko Noriksan, karena setiap ke Pati atau saya ke Kaliaren sini itu pasti diajak keliling, diajak mumpung tekan di gua boten paham. Kalau di Pati saya masih agak paham, tapi kalau di Purwodadi saya sudah agak lupa ingat. Tapi seingat saya yang paling sampai sekarang nyantol, setiap ketemu musola, setiap ketemu masjid, saya diajak berhenti, diajak berwudu. Ayo mas, do sholat. Beliau yang imami, setelah sholat pasti selalu mendoakan lingkungan di situ, lingkungan sekitar musola yang kita tempati sholat. Dan yang kedua, selalu mendoakan jamaah beliau, selalu mendoakan keluarga beliau. Pada saat itu saya juga rada bingung, karena pemikiran saya pada saat itu waduh dibotangi, karena saya pernah kepleset-pleset itu di sepanjang Kali Musi, saya ingat sekali, sampai motor didorong-dorong beliau karena sama lelahnya kepleset-pleset pas hujan-hujan begini. Itu yang menjadikan kita semakin semangat untuk mengabdikan diri pada Allah. Jadi pada saat itu pemikiran saya itu gitu, kenapa jauh-jauh ini cuma mendoakan di rumah bisa? Saya pernah bertanya juga begitu, tapi beliau cuma tersenyum, tidak menjawab. Lama-kelamaan terus setiap ketemu, setiap datang ke Pati selalu muter, ngajak sholat, doakan orang, ngajak sholat. Kalau kita nyun sewu belum memahami, karena terus terang pada saat itu saya belum memahami. Karepe niki kepiye belum memahami. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu, setelah kita benar-benar sedikit demi sedikit mengistiqomahkan hal-hal seperti itu yang sepele, ternyata hikmahnya sangat luar biasa. Pertama, doa-doa itu ternyata mampu membukakan pintu keikhlasan kita, mampu membukakan pintu kesabaran kita dalam belajar mensyukuri nikmatnya Allah yang luar biasa. Karena apa? Karena kita diberi kesehatan, mampu mendoakan saudara-saudara kita dan yang lain-lain. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa, yang dimana nyun sewu
pada saat itu atau mungkin saat ini jarang sekali yang mampu melaksanakan itu, walaupun cuma di rumah pada sholat misal doakan saudara kita, teman-teman jamaah kita yang kita ingat, itu lama-kelamaan dengan doa-doa kita seperti itu akan terhubung tali yang begitu kuat, yaitu tali yang hanya bisa kita rasakan dengan hati kita, dengan rasa kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sepindah malih nyun sewu dalu niki boten kula mengguri panjenengan, tapi cerita itu monggo saya ajak diri saya pribadi juga panjenengan monggo mengevaluasi kembali sampai di mana keimanan kita, sampai di mana kekurangan-kekurangan kita, karena yang sewu itu yang tahu adalah diri kita sendiri dan panjenengan sedaya sendiri yang tahu. Karena faktor iman, yang namanya iman itu adalah urusannya kalbu, urusannya hati, yang dimana untuk menumbuh kembangkan iman itu sudah banyak sekali apa yang telah diberikan kepada yang guru dan guru kita, juga sesepuh-sesepuh adat kir kepada kita semua, yang dimana ilmu-ilmu itu sebetulnya menurut pesan beliau memang hanya satu, itu untuk menumbuh kembangkan iman dalam diri kita. Karena tanpa tumbuh berkembangnya iman itu, tanpa melakukan sehingga bisa merasakan apa yang telah beliau sore teladankan pada kita, saya kita tidak akan bisa bercerita, kita cuma bisa berangan-angan. Tapi kalau itu dipraktekkan dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, yakin nur iman yang ada di dalam hati kita pasti akan tumbuh sedikit demi sedikit. Karena nyun sewu, ilmu-ilmu kalbu itu sepengetahuan saya sampai saat detik ini tidak segampang kita bicara, tidak segampang kita membalikkan telapak tangan, tapi harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Yang saya rasakan setiap ada amalan itu, yang saya ingat kadang ada yang sampai 1 tahun, 2 tahun baru saya memahami. Ada yang 1 minggu alhamdulillah bisa memahami. Tapi saya yakin tidak ada yang 1 gedakan itu begitu mengamalkan langsung dapat hikmah, kecuali memang Allah benar-benar pada saat itu membukakan pintu hikmah kita, dan doa-doa beliau sesepuh-sepuh kita pada saat itu mengalir. Itu yang pernah saya rasakan. Makanya kenapa saya berani bicara ngoten, karena gini, wow, suatu hal, suatu amalan, suatu pekerjaan itu kalau cuman kita lakukan sekali, itu hasilnya tidak akan maksimal. Tapi kalau itu diulang terus, saya yakin akan tetap nyantol di dalam hati dan pikiran kita. Contohnya, nyun sewu, anak-anak saya yang mengaji sini, yang di pondok sini, secara
luhurnya saja. Yang saya kalau belajar itu cuman kalau dibaca sekali terus besok ujian, kira-kira bisa menjawab enggak? Yakin kalau pemikiran itu tidak cerdas, tidak cepat nyantol, yakin akan keteter pada saat ujian. Tapi kalau itu dibaca sejauh hari sebelum ujian, dibaca 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, tapi terus rutin, sehingga apa yang dipelajari itu bisa nyantol benar. Begitu ujian waktu jeda, langsung kepenak kan. Ini satu contoh untuk anak-anak kita. Begitu juga untuk menjadikan pribadi ini, untuk menumbuh kembangkan iman di dalam diri kita ini, itu tidak semudah apa yang kita bicarakan. Itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan segala macam yang difitnah orang, yang ameh ngaji delalah awake adem panas, dan yang lain-lain. Jadi semua hal seperti itu seyogyanya kita rasakan karena kita sudah diberi ilmu oleh guru-guru kita bahwa contohnya misalnya ameh ngaji itu biasanya ngene-ngene, itu kata-kata sepele sebetulnya, tapi nak dirasakan itulah yang mampu menumbuhkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sepeda malih nyun sewu, bukan saya untuk menggurui, tapi monggo di awal tahun 2025 ini kita kembali mengevaluasi bagaimana perjalanan dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pribadi kita masing-masing. Kita koreksi sedikit demi sedikit, kita evaluasi. Kalau ada kesulitan atau mau bertukar pikiran, monggo silahkan. Para sesepuh-sesepuh adat kir terbuka 24 jam. Yang jelas monggo panjenengan dengan niat dan tekad yang dimana tekad dan niat itu benar-benar menurut panjenengan bisa untuk lebih baik di hadapan Allah. Makaten saking kula mudah-mudahan iman ketakwaan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerak langkah kita dalam menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga selalu diberi kemudahan, semoga selalu diberi kecerahan dalam hati kita, sehingga kita mampu membaca dan melaksanakan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Mengaten saking kawula sedikit banyak ada tutur kata yang ngelantur salah tutur, kula saestu nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.